Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sholat maghrib alhamdulillah pada kesempatan malam ini seperti biasa kajian kita bersama mudah-mudahan ini bagian daripada amanah kita yang kita upaya mengalir dan pesan Rasulullah hadisnya pada suatu jalan untuk mencari maka Allah memberikan untuknya jalan menuju surga. Dan mudah-mudahan kita berupaya terus menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu dan juga dan jawab dari yang kita salat dari salat semoga berjuang lupa pada kita salat semoga semangat jemaah sekalian yang dirahmati Allah tidak akan disampaikan sama siapa yang kita masih berkait dengan siasat yang kalau di kita ini halaman 307 baik yang sekalian kita awali kajian kita dengan baca Al-Quran dulu dari segi hati dunia dunia yang salihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimnil kitab wal hikmata wa 'allimnit ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi amin. Wat takdzibu bil qadari wal farahu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi wal ghadaru walau bi kafirin wal makru wa bughdus sahabati wal ali was salihin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri Komplek Perumahan Betawi Permai. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru, wabil khusus guru kita Akhinul Kiram Ustadz Suryana, Akhinul Kiram Ustadz Nurul Huda Ahmad, serta para asatidzah yang lain yang sama-sama kita hormati, sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Puji, serta para sesepuh yang lainnya. Hadirin jamaah Masjid Ulia Al-Mashkiri, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami Ulia Al-Mashkiri dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah taala mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wali ijabati maqsudin jaribatan di kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahli qarabatin wa jami'il muslimin wa binati syifaan lana wa lahum min kulli da syifaan taman wa syifaan ajilan wa syifaan la yuqadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan bahasan tentang maksiat hati. Sekarang kita masuk kepada perbuatan maksiat hati yang selanjutnya adalah wattaqdzibu bil qadari wal farahu bil maksiyah. Kalau di kitab saya halaman 64, halaman 64 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wattaqdzibu bil qadari, dan di antara maksiat hati adalah mendustakan dengan qadar, tidak beriman atau tidak percaya dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah duduk berkumpul dengan para sahabat seperti ini, datang malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki. Ketika pertama malaikat Jibril itu bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam itu bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasul utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi haji bagi orang yang mampu. Terus tanya lagi, mal imanu, apakah iman itu? Nah, Rasul menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nah, di antara jawaban Rasulullah tentang rukun-rukun iman adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu diantaranya itu bahwa engkau beriman dengan qadar, ketetapan Allah, baik dan buruknya semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia at-takdzib bil qadar, mendustakan dengan qadar, berarti telah bermaksiat, telah bermaksiat hatinya. Itu. Ini suatu perbuatan maksiat yang besar dan bahkan bisa mengeluarkan seorang tersebut daripada keislamannya, bisa menyebabkan kafir. Begitu. Tidak ada satupun yang terjadi baik pada diri kita maupun di muka bumi ini, melainkan semuanya sudah ada dalam takdirnya Allah, sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin, tidak ada yang menimpa dari suatu musibah pun. Ini pakai isim nakirah, sehingga tidak ada satupun suatu musibah yang menimpa. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa daripada suatu musibah pun. Fil ardi, baik menimpanya itu di bumi, di muka bumi, seperti gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya, pokoknya lah. Wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa pada diri kamu sekalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebagai ketetapan Allah, min qabli an nabraha, sebelum Allah taala menciptakannya. Sebelum Allah taala menciptakan segala sesuatu, semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selanjutnya wal farahu bil ma'siyati, di antara maksiat hati wal farahu bil maksiyah, dia merasa gembira dengan perbuatan maksiat, baik perbuatan maksiat itu minhu, dilakukan oleh dirinya, au min ghairihi, atau maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Orang ada maksiat sambil tertawa, dia tertawa-tawa padahal dia bermaksiat, melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah takut, malah dia apa? Tertawa-tawa di dalam maksiat. Ini kan kemaksiatannya harusnya kita ingkari, bukan malah kita merasa bergembira dengan melakukan kemaksiatan. Maka di antara maksiat hati di sini wal farahu
bil ma'siyati minhu aw min ghairihi. Dia merasa gembira dengan perbuatan maksiat minhu yang dilakukan oleh dirinya sendiri, aw min ghairihi atau dilakukan oleh orang lain. Nah, orang terhadap kemaksiatan, pengingkaran di dalam hati saja udah dikatakan wadzalika ab'aful iman. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati fa bilisanihi. Fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu pengingkaran di dalam hati itu sudah termasuk paling lemahnya iman. Harusnya kan dia falyughayyirhu biyadihi, kemungkaran itu dirubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia enggak mampu dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia nggak mampu maka dengan pengingkaran di dalam hatinya terhadap perbuatan maksiat tersebut. Tapi itu udah wadzalika adhaful iman. Itu paling lemahnya iman. Nah, sekarang bagaimana dia malah gembira dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh dirinya ataupun yang dilakukan oleh orang lain? Berarti kan di dalam hatinya sama sekali tidak ada pengingkaran sudah. Sedangkan pengingkaran di dalam hati saja itu sudah menjadi adhaful iman, paling lemahnya. Sekarang bagaimana dengan orang yang malah mereka merasa gembira dengan kemaksiatan? Tuh, seperti itu. Maka ini suatu perbuatan maksiat hati yang besar pula. Jadi tidak ada takut dalam berbuat maksiat. Harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malah apa? Tertawa-tawa di dalam melakukan perbuatan maksiat. Allah perintahkan kita dalam Al-Qur'an, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Falyadhaku qalilan, maka hendaklah mereka sedikit tertawa, wal yabku katsiran, dan banyak menangis. Kalau kita terbalik, ya, banyakan kita mah tertawa-tawa, menangis, makanya belum pernah kita ingat dosa sampai bisa menangis. Pernah, Pak? Kalau kehilangan sesuatu yang kita cintai daripada dunia ini baru bisa menangis. Ya, kehilangan anggota keluarga kita yang kita cintai, kita bisa menangis. Ya, pokoknya kehilangan sesuatu daripada dunia kita bisa menangis. Tapi pernahkah kita bisa menangis ketika kita ingat akan kelalaian kita, ingat akan dosa-dosa kita? Nggak bisa menangis kita. Maka orang yang mereka bisa menangis itu termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan, akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah adalah warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Di antara 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah adalah warajulun zakarallaha khaliyan. Seseorang yang dia mengingat Allah khalian, di kesendirian. Tengah malam dia bangun, dia mohon ampun kepada Allah. Fafadat ainahu. Lalu kedua matanya sampai mencucurkan air mata. Bukan meneteskan lagi, ini fadat. Kalau fadat itu kan tercurah, ya, bukan hanya timbang sekedar setetes 2 tetes gitu, sampai bercucuran tuh air matanya. Bisa begitu, Pak? Belum bisa. Mata kita ini masih jumudul ain, masih keras, masih beku mata kita. Itu seperti itu. Nah, mata yang semacam ini pula dapat keistimewaan, kata Rasulullah, ainani lam tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Yang pertama, ainun batat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun batat tahrusuhu fi sabilillah. Ada 2 mata yang kata Rasulullah, ainani lam tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang nggak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wa ainun batat tahrusuhu fi sabilillah. Mata yang semalaman dia berjaga di jalan Allah. Dia ditugasi oleh pemimpin pasukan kaum muslimin untuk berjaga, jangan sampai tidur. Kalau tidur ini dikhawatirkan nanti pasukan kafir akan memanfaatkan kelemahan kaum muslimin, kelalaian kaum muslimin di saat tidur, bisa celaka kan gitu. Nah, dia tugas berjaga. Bahasa kita ngerondain ampungan aja, Pak Lingkungan yang tugas ronda pada tidur, kira-kira bahaya gitu. Bisa bahaya, dimanfaatin sama maling kan gitu ya. Tuh. Itu belum seberapa kebahayaannya ketika yang ronda, yang tugas ronda tidur gitu. Nah, ini mah dia berjaga. Wa ainun batat tahrusuhu fi sabilillah. Mata yang semalaman dia melek, tahrusuhu fi sabilillah, di dalam menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Istimewa. Nah, ini orang maksiat bisa tertawa. Harusnya dia menangisi dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Itu seperti itu. Dia malah bergembira dengan perbuatan maksiat. Padahal kata Allah tadi, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaklah mereka sedikit tertawa, walyabku katsiran, dan banyak menangis. Kita belum bisa begitu. Selanjutnya, wal ghadaru walau bikafirin. Di antara maksiat hati adalah wal ghadaru. Apa itu ghadar? Wa huwa naqdul ahdi, yaitu membatalkan perjanjian. Enggak boleh. Tuh. Wal ghadaru, dan ghadar yaitu membatalkan perjanjian walau bikafirin, sekalipun perjanjian yang dibuat dengan orang kafir. Kaum muslimin pantang membatalkan perjanjian. Yang namanya janji bagi kaum muslimin wajib di apa? Wajib ditepati. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi, dan penuhi janji. Innal ahda kana mas'ula, karena sesungguhnya janji itu nanti pasti akan ditanya. Janji kita akan ditanya. Makanya ada perkataan al-wa'du dainun, janji itu hutang, karena nanti akan ditagih di akhirat. Janji kalau tidak ditepati ditagih di akhirat tuh, seperti hutang kan ditagih, maka janji juga ditagih. Kata Allah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji, karena janji itu akan ditanya. Maka di antara tanda bakti anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kalau dia tahu orang tuanya punya janji, lalu belum dia tunaikan janjinya semasa hidupnya, setelah orang tuanya meninggal, makanya si anaknya hendaknya apa? Dia tunaikan janjinya itu. Nah, itu salah satu bentuk bakti anak pada orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu wa infazu ahdihima. Wa infazu ahdihima, meluluskan atau menunaikan janji kedua orang tuanya yang semasa hidup belum dia bisa tunaikan. Kalau kita sayang sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, penuhi janji orang tua kita tuh. Setelah dia meninggal, yang semasa hidup belum ditunaikan. Supaya apa? Supaya di akhirat nggak ditagih nanti janjinya. Kita nggak pengen orang tua kita kena janjinya yang belum ditunaikan, nanti di akhirat ditagih. Karena kata Allah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji, karena janji itu nanti akan ditanya. Nah, kita pengen membebaskan orang tua daripada itu. Itu makanya sebagai bakti anak kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal, penuhi janji mereka. Nah, ini ghadar, mereka mengingkari naqdul ahdi, mengingkari janji mereka walau bikafirin, sekalipun terhadap orang kafir. Wal makru, selanjutnya wal makru ay al khadi'ah, dia membuat tipu daya. Wal makru, dan berbuat makar, berbuat tipu daya. Wa bughdus sahabati, selanjutnya di antara maksiat hati adalah bughdus sahabati wal ali was salihin,
membenci para sahabat, membenci keluarga Nabi, dan membenci para salihin, orang-orang yang soleh. Siapa alun Nabi? Alun Nabi kalau babuz zakat, yaitu orang-orang yang mereka tidak boleh diserahkan zakat kepada mereka. Hum min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Itu alun Nabi. Sedangkan secara umum alun Nabi, kata Rasulullah dalam hadisnya, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi adalah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keluarga Nabi. Kita juga dianggap keluarga Nabi kalau kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tidak boleh itu kita berbuat makar, membenci para sahabat, membenci keluarga Nabi, dan membenci orang-orang saleh. Para sahabat itu, Pak, kalau kita akan mengejar keutamaan sahabat, nggak akan bakal bisa kekejar. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela para sahabatku. Kenapa demikian? Walau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban. Karena jikalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum, itu apa yang kita infakkan emas sebesar gunung Uhud masih belum bisa mencapai keutamaan apa yang diinfakkan oleh sahabat walau cuman 1 mud, bahkan separuh mud, setengah mud, kita masih belum bisa mengejar dengan kita berinfak emas sebesar gunung Uhud. Artinya kemuliaan sahabat itu sangat jauh untuk kita kejar kemuliaan mereka. Makanya jangan sampai menghina para sahabat, mencela para sahabat. Kemudian keluarga Nabi, harusnya kita mencintai mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta balasan kepada kita semua atas jasa-jasa beliau, yaitu menuntun kita kepada Islam, kepada jalan yang hak. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah dari kamu sekalian, illal mawaddata fil qurba, melainkan yang aku harapkan, ada yang aku minta agar kamu itu mencintai para kerabatku. Illal mawaddata fil qurba, melainkan kecintaan kepada sanak kerabatku, kata Rasulullah. Mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalihin, dan membenci orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innahum ahibbaullahi ta'ala. Mereka orang-orang soleh adalah ahibbaullahi ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di doa di dalam Al-Quran yang kita pintakan, wa alhiqni bis salihin, jumpakan aku ya Allah bis salihin, dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita dijumpakan oleh Allah dengan orang-orang soleh, dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang soleh di akhirat, pasti kita masuk surga bersama mereka. Orang soleh itu orangnya pasti jamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jangan sampai kita berkata orang yang soleh aja belum tentu masuk surga. Jangan sampai berkata begitu. Sudah pasti orang soleh itu masuk surga karena mereka tempat mereka di surga. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan mereka lah ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah teman yang terbaik. Karena
mereka lah teman kita di surga. Tuh, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dari kalangan para siddiqin, para sahabat. Wasyuhada, dan kalangan para syuhada. Wasalihin, dan kalangan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan alangkah baiknya mereka itu sebagai teman gitu. Makanya doanya dalam Al-Quran begitu, wa alhaqni bis salihin, jumpakanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang soleh gitu. Wal bukhlu bima aujaballah, selanjutnya kita bakhil, pelit, bima aujaballahu, dengan apa yang telah Allah wajibkan. Apa itu? Zakat wajib, Allah Ta'ala telah wajibkan untuk kita keluarkan dari sebagian harta kita, yaitu zakat, tapi kita pelit gitu. Wal bukhlu bima aujaballah, dan bakhil bima aujaballah, dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan, untuk diinfakkan, yaitu zakat. Wasyuhu wal hirsu, selanjutnya syuhun, pelit. Kalau syuhun itu bukhlun ma'al hirsi, pelit, udah pelit dia rakus lagi ya, itu udah syuhun, udah lebih tingkatannya, udah lebih daripada bakhil. Itu celaka kalau diturutin. Rasul bersabda, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wahawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 yang akan mencelakakan. Yang pertama, syuhun muta'un, sifat pelit, sifat kikir, sifat medit yang ditaatin. Jangan diturutin tuh sifat medit, sifat pelit. Tapi memang secara tabiat Allah Ta'ala hadirkan kepada hati manusia, wa uhdiratil anfususyuh, Allah hadirkan pada nafsu manusia asyuhha, wa uhdiratil anfususyuhha, dan telah dihadirkan pada nafsu kita, pada diri kita asyuhha, akan sifat pelit, sayang ngeluarin apa yang kita milikin, kan gitu ya. Maka orang yang dijaga daripada sifat pelit, wa may yuqa syuhha nafsihi, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka siapa orang yang dijaga daripada kekikiran jiwanya, dialah orang-orang yang beruntung. Tuh, itu syuhun. Wal hirsu, selanjutnya hirsun, rakus. Ini juga sifat yang sangat buruk, hirsun itu. Jangan diturutin tuh. Kalau itu ada sifat rakus pada diri kita, maka ini akan menjadi maksiat di dalam hati kita. Wal istihanatu bima azzamallah, selanjutnya memandang remeh, memandang hina bima azzamallahu, dengan apa yang diagungkan oleh Allah. Al-Quran dihinakan, Rasul dihinakan, agama dihinakan, syariat dihinakan. Nah itu wal istihanatu bima azzamallah. Dia menghinakan apa yang diagungkan oleh Allah. Wat tasghiru bima azzamallah, dan memandang kecil lima azzamallah, bagi apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Min ta'atin, daripada perbuatan ta'at, au maksiatin, atau perbuatan maksiat, au qur'anin, atau Al-Quran, au ilmin, atau ilmu, au jannatin, atau surga, au narin, ataupun neraka. Tuh, jangan memandang kecil perbuatan taat, jangan memandang kecil perbuatan maksiat, jangan memandang kecil Al-Quran, jangan memandang kecil ilmu, jangan memandang kecil surga, jangan memandang kecil neraka. Karena semua perkara itu besar di sisi Allah Ta'ala. Maksiat walaupun kecil, di sisi Allah mau besar itu maksiat, ya gitu. Surga itu amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan taat, sekecil apapun perbuatan taat, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nah ini perbuatan-perbuatan maksiat hati. Nanti kita masuk pada pasal yang baru, yaitu wamin ma'asil batni, maksiat perut nanti kita, ya, supaya kita bisa menjaga perut kita daripada memasukkan sesuatu
yang tergolong itu perbuatan maksiat perut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Mungkin masih ada waktu untuk ditanyakan, silakan. Saya akhiri dulu dengan wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, kita sudah sama-sama simak terkait dengan beberapa sahabat dan dari Allah. Ini sudah dibahas sampai tadi. Seperti biasa, teman sekalian, silakan mau diskusikan terkait kepada baik, saya terkait dari maksiat hati, salah satunya adalah menghadirkan syariat-syariat Allah. Kemudian terus setelah disamping dengan Allah, apa namanya, kalau kita perhatikan ya, di saudara-saudara kita yang di apa namanya di Bangkai atau Israel ya, di luar dari Nahal ya, timbul pertanyaan, kenapa itu ya tidak diasal sama Allah? Kan bukan apa, mereka bukan lagi menghadirkan syariat, tapi memang sudah keluar batas gitu. Karena kalau baca beberapa ulama itu Nabi Ibu umatnya di Gaza, Nabi Muhammad di Gaza juga. Jadi kenapa si penjajah kondisi kayak ini tidak diajak pada ada timbul pertanyaan, kenapa diajak baca di sini? Mendengarkan saja saya itu sama dosa besar. Jadi hal yang baik. Ya, kalau seandainya Allah Ta'ala mengazab mereka seperti Allah Ta'ala mengazab kaum-kaum yang zalim yang terdahulu, dihabiskan, lantas bagian kita untuk berjihad membela agama Allah, membela saudara-saudara kita di mana begitu? Nah, sengaja Allah akhirkan azab mereka. Satu, supaya kita kaum muslimin ini ada kemauan, ada merasa tanggung jawab untuk membela saudara-saudara kita yang terzalimi. Karena Rasulullah bersabda, unsur akhaka dzalima wal madlum. Tolong saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi. Sahabat kaget. Ya. Kok yang menzalimi juga suruh ditolong? Kalau yang dizalimi sih pantas ditolong gitu. Bagaimana menolong orang yang menzalimi itu? Yaitu kita cegah mereka daripada tindakan kezalimannya, supaya mereka sadar atau berhenti daripada tindakan kezalimannya. Kalau orang yang dizalimi, kita selamatkan daripada tindakan kezaliman mereka. Kalaupun lantas Allah Ta'ala tidak mengazab mereka, itu salah satu di antara di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sederhaka-sederhakanya pun umat Nabi Muhammad tetap Allah belum mengazab seperti azab yang Allah turunkan kepada umat-umat yang terdahulu. Itu seperti itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa kemungkinan sengaja itu ada sebagai apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa inna ma huwa istidrajun." Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min 'ala ma'asihi minad dunya. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba daripada dunia, 'ala ma'asihi, di atas kedurhakaan si hamba tersebut, ma yuhibbu, Allah kasih itu apa yang dia cintai. Itu orang yang sudah kelewatan batas masih dikasih kesehatan, masih dikasih panjang umur, masih dikasih rezeki yang luas begitu kan ya.
Fa innama huwa istidrajun, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa istidraj kalau di Al-Qur'an? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hingga ketika mereka merasa bergembira, bahkan pada puncak kegembiraan mereka dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tiba-tiba azab Allah turun dengan secara tiba-tiba. Tuh, suatu saat pasti ada titik kehancuran mereka, ya. Pasti ada titik kehancuran, masa kehancuran orang-orang apa? Zionis Israel tersebut. Allah tidak akan lantas membiarkan kezaliman itu terus apa? Akan apa istilahnya merajalela di muka bumi ini. Pasti suatu saat akan ada titik akhir daripada kezaliman mereka. Jadi istidraj itu zahiruhu nikmatun wa batinuhu nikmatun. Didefinisikan oleh para ulama, istidraj itu zahiruhu nikmatun, zahirnya kenikmatan. Dia sehat, dia kasih rezeki yang banyak, masih umur panjang. Tapi wa batinuhu nikmatun. Tapi di balik itu sebetulnya ada apa? Ada azab, begitu ya. Jadi itu juga sebagai ladang bagi kita untuk berjihad, menolong saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahumma shalli. Baik, ibu sekalian, karena waktu sudah masuk, bisa kita akhiri dari doa kita